Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sosiologi dengan saya Ibu Irnawati Leolmin Esos. Pada pagi hari ini kita akan mengawali pertemuan kita dengan materi bab 1 perubahan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat memahami tentang konsep perubahan sosial, kemudian siswa juga bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Kemudian siswa dapat mengetahui tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri, dan yang terakhir siswa dapat mengetahui tentang dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, sebaiknya memang dalam pembelajaran kali ini anak-anakku sekalian juga bisa mencari materi pembelajaran yang lain yang ada di Google yang mendukung materi pembelajaran kita tentang perubahan sosial pada hari ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan tentang konsep perubahan sosial itu sendiri. Apa sih perubahan sosial itu? Nah, perubahan sosial itu adalah perubahan yang mampu mempengaruhi semua lini atau semua faktor kehidupan di dalam masyarakat, seperti perubahan pada lembaga sosial, perubahan cara hidup, pola makan, atau perubahan-perubahan di dalam cara kita fashion seperti itu ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kita ketahui apa itu konsep perubahan sosial. Menurut seorang ahli sosiologi yaitu Selo Sumarjan mengatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Contohnya yaitu perubahan pada lembaga pendidikan. Sebelumnya, perubahan pada lembaga pendidikan ini kita mau lihat dari perubahan kurikulum ya, anak-anakku sekalian. Jadi perubahan kurikulum sebelumnya itu adalah kurikulum K13. Nah, karena terjadinya pandemi COVID kurang lebih 2 tahun ini, maka perubahan kurikulum pendidikan kemudian berubah menjadi kurikulum pendidikan yang terbatas karena pandemi COVID-19. Dampak dari perubahan kurikulum tersebut mempengaruhi bagaimana kita belajar. Ya, jadi berubah metode pembelajarannya dari tatap muka secara langsung yang dilakukan oleh guru dengan murid, kita berubah menjadi metode pembelajaran daring atau dalam jaringan yang seperti Ibu lakukan dengan kalian pada saat ini. Ya, jadi Ibu merekam video pembelajaran, kemudian anak-anakku sekalian mencermati, mendengarkan, dan di akhir pembelajaran ini ada tugas yang Ibu sisipkan. Seperti itu. Nah, itu contoh perubahan sosial pada lembaga pendidikan. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anakku sekalian. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita mampu mengetahui tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Ya, yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Ya, contoh adanya kelahiran dan adanya kematian penduduk itu bisa menyebabkan perubahan sosial. Kemudian adanya penemuan baru, ya, inovasi ya yang terjadi dalam masyarakat. Contoh pada zaman dahulu gitu ya, HP masih kita pakai HP center. Sekarang kita sudah bisa pakai HP canggih ya. Jadi pakai HP yang bisa kita teleponan itu bisa lihat muka face to face seperti sekarang. Ya, kemudian juga ada faktor penyebab lain seperti konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian ada revolusi atau pemberontakan, ya.
Nah, diharapkan anak-anakku sekalian tidak berpatokan pada materi pembelajaran yang Ibu berikan ini, tapi juga mampu berkreasi, mencari fakta-fakta atau informasi-informasi tentang materi pembelajaran perubahan sosial di Google ya, seperti itu. Jadi ada perbendaharaan pembelajaran lainnya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Faktor penyebab perubahan sosial lainnya itu seperti peperangan. Ya, perang yang terjadi dapat menyebabkan perubahan sosial. Ya, jadi negara yang kalah atau negara yang maju. Biasanya negara yang kalah itu terjadi perubahan seperti infrastrukturnya itu roboh semua karena peperangan, hancur gitu ya, perekonomian juga merosot seperti itu ya karena peperangan. Kemudian juga faktor berikut adalah perubahan lingkungan. Nah, yang kita lihat selama ini di lingkungan kita sehari-hari ada perubahan lingkungan yang terjadi karena faktor bencana alam, seroja dan banjir yang membuat adanya perubahan situasi, perubahan kondisi karena hancurnya infrastruktur seperti bendungan yang roboh karena banjir dan banyak sekali rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang roboh karena angin seroja ya seperti itu. Nah, itu merupakan faktor penyebab perubahan sosial juga. Kemudian pengaruh kebudayaan lain. Nah, faktor penyebab perubahan sosial pengaruh kebudayaan lain itu seperti cara bicara kita. Mungkin anak-anak sekarang tidak lagi mementingkan rasa santun atau menghormati orang tua. Mungkin mereka lupa bahwa cara mereka berbahasa seperti itu ya kadang terlalu mengikuti gaya-gaya bicara dari budaya lain seperti gaya-gaya barat. Hai bro, begitu seperti panggilan kepada orang tuanya. Hai bro, hai guys, padahal tidak lagi mereka berpikir tentang oh ini orang tua, saya anak-anak. Pantas tidak ya saya menyapa orang tua saya dengan panggilan seperti itu. Nah, etika berbicara yang dipengaruhi oleh kebudayaan luar itu juga merupakan salah satu contoh dari pengaruh budaya luar sebagai penyebab perubahan sosial itu sendiri. Ya, atau juga ada pengaruh budaya lain seperti K-pop atau Korea ya, film Korea mengubah anak-anak penampilan anak-anak seperti remaja-remaja saat ini mereka lebih condong bergaya, berbusana, kemudian gaya make up-nya juga lebih condong mengikuti budaya-budaya K-pop atau Korea. Atau lebih fatal lagi seperti mengikuti gaya berbusana orang bule ya. Jadi tidak lagi berenang tetapi menggunakan bikini. Nah, ini yang menjadi faktor penyebab karena pengaruh masuknya budaya lain ya yang mempengaruhi perubahan sosial itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi anak-anakku sekalian ya. Di dalam pembelajaran kali ini juga kita juga harus mengetahui tentang bentuk-bentuk perubahan sosial itu sendiri. Nah, di dalam materi ini ada bentuk perubahan sosial berdasarkan waktunya, yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Kemudian berdasarkan pengaruhnya, bentuk perubahan sosial, perubahan besar dan perubahan kecil. Kemudian berdasarkan arah berkembangnya, ada bentuk perubahan sosial progres dan perubahan sosial regres. Lalu kita lanjutkan bentuk perubahan sosial lainnya berdasarkan sudut pandang masyarakat yang dikehendaki masyarakat dan yang tidak dikehendaki masyarakat. Kemudian ada lagi bentuk perubahan sosial berdasarkan struktur dan proses perubahan sosial seperti perubahan proses dan perubahan struktural ya. Jadi anak-anakku sekalian bisa juga mencari sumber pembelajaran lain, apa sih bentuk-bentuk perubahan besar, kemudian apa sih bentuk-bentuk perubahan kecil ya dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, kalian Ibu tugaskan secara mandiri untuk mencari tahu ya, apa itu bentuk perubahan sosial. Lalu kita lanjutkan lagi ya anak-anakku sekalian ya.
Di dalam pembelajaran ini juga kita mau mengetahui tentang dampak perubahan sosial itu sendiri. Nah, dampak perubahan sosial itu ada dua ya, anak-anakku sekalian. Ada dampak positif, yaitu munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Ya, kemudian ada dampak positif lainnya yaitu berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. Lalu ada pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi. Lalu ada dampak perubahan sosial yang bersifat negatif, ya, seperti disorganisasi sosial, ya, kemudian kultur lag, dan yang terakhir adalah kultur shock. Baiklah anak-anakku sekalian, dampak perubahan sosial itu untuk memahami dampak perubahan sosial, kalian ibu tugaskan untuk mencari lagi materi-materi yang menjelaskan tentang dampak perubahan sosial itu sendiri di Google ya, anak-anakku sekalian ya. Lalu untuk agar kalian bisa lebih memahami materi perubahan sosial ini, kalian harus juga bisa belajar mandiri ya. Jadi kalian mendukung ibu, ibu pun mendukung kalian ya. Ini hanya merupakan materi secara garis besar yang ibu sampaikan. Nah, pada pertemuan berikut nanti kalian bisa bertanya melalui Google Classroom yang nanti linknya ibu bagikan. Kemudian kalian juga bisa mengerjakan tugas yang sebentar akan ibu berikan. Nah, ini ada tugas atau pertanyaan yang harus kalian kerjakan dan kalian kirimkan melalui Google Classroom yang linknya akan ibu bagikan, yaitu jelaskan contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Ya, minimal 3 gitu ya, 3 contoh dari perubahan sosial yang Anda temui di lingkungan tempat tinggal Anda. Kemudian jelaskan faktor pendorong mengapa perubahan sosial itu terjadi. Lalu dampak apa saja yang ditimbulkan oleh perubahan sosial itu sendiri. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, semoga video pembelajaran ini mampu memberikan pencerahan atau wawasan ya bagi anak-anakku sekalian tentang perubahan sosial itu sendiri. Ketika ada kekurangan atau ada pertanyaan atau salah-salah kata yang ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini, ibu mohon dimaafkan ya anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, pembelajaran kita akhiri pada hari ini anak-anakku ya. Tetap jaga imunitas tubuh ya, konsumsi vitamin C yang banyak. Kemudian jangan lupa minum air hangat, tetap sehat dan tetap belajar ya. Terima kasih anak-anakku sekalian.